Tabung oksigen kosong berujung maut, itulah tema Rosi malam hari ini. Di bagian awal tadi Anda sudah mendengar kesaksian keluarga korban. Di bagian ini saya mengundang Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan, Sumatera Utara, Bapak Suryadi Panjaitan, untuk menjelaskan apa yang terjadi versi rumah sakit. Selamat malam Pak Suryadi. Selamat malam Bu Rosi. Pak Suryadi, tadi saya tahu Anda juga menyaksikan perbincangan saya bersama keluarga pasien. Bagaimana tanggapan Anda? Itu yang ingin kami dengar pertama kali. Ya, terima kasih buat Bu Rosi, seluruh hadirin yang penonton yang kami hormatin. Kami senang untuk diundang untuk acara ini, bahwa kami akan sampaikan sebenarnya apa yang terjadi kepada pasien ini. Kami sampaikan bahwa ibu ini masuk opname pada tanggal 19 Mei 2021 pada pukul 23.55. Itu artinya jam 12 malam kurang 5 menit. Pasien masuk dengan kondisi kami sampaikan dengan keadaan lemah, kemudian pucat, dan ada gangren. Ada apa Pak? Maaf. Gangren atau matinya jaringan yang luas di kaki kanan, tapak kaki kanan. Jadi terjadi proses pembusukan, Bu Rosi. Kami pasien ini masuk dalam kondisi yang cukup lemah. Dengan pemeriksaan darah kita dilakukan pemeriksaan dengan HB 7,8 gram per sen. Baik, Pak Suryadi, saya rasa kami tidak perlu Pak Suryadi menjelaskan secara detail kondisi pasien, karena saya rasa itu bukan untuk informasi publik, tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah apa jawaban dan penjelasan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan terhadap ketidakadilan atau pelayanan yang sangat tidak manusiawi pada pasien yang berujung pada kematian. Tidak perlu menjelaskan secara detail tentang kondisi pasien. Oke Bu Rosi, jadi pertama ini menarik ini, rupanya bukan hanya oksigen kosong ini Bu Rosi. Ini tambahan lagi katanya ada infus lepas, kemudian infusnya lambat. Jadi kami sampaikan bahwa kita harus berangkat dulu dari diagnosa pasien ini datang dengan keadaan penyakit gangren, disertai dengan infeksi paru dan diabetes dan anemia. Pertama kami sampaikan bahwa infus lepas sebenarnya kami punya pengawasan yang begitu ketat di Rumah Sakit Pirngadi kalau ada permasalahan kepada pasien. Kami sampaikan bahwa masalah infus lepas sudah kita tanyakan kepada suster, itu tidak ada. Oke, jadi ya. Anda sudah melakukan investigasi internal bahwa soal menunggu 3 jam infus diganti itu tidak terjadi, lalu infus diganti tapi ternyata airnya tidak mengalir. Apakah sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Anda sudah melakukan investigasi yang memadai untuk memastikan seluruh prosedur kesehatan itu berjalan dengan baik? Ya, jadi kami sampaikan pada Bu Rosi bahwa masalah infus lambat itu karena memang pasiennya itu datang juga dengan gangguan elektrolit, namanya garam-garam. Jadi yang dimasukkan infus itu makanya lambat, itu namanya NaCl 3%, Bu. Dia tidak boleh cepat, Bu. Karena ya, tergantung kebutuhan cairan dalam tubuh. Beda cairannya, Bu, bukan ya. Cairan biasa. Ya. Kentalannya. Ya, tapi tadi sebenarnya dari perusahaan awalnya bukan soal dropnya berapa cepat, karena itu tergantung kebutuhan cairan pasien masing-masing. Tapi menunggu supaya infus diganti 3 jam, apakah itu wajar untuk kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan? Oh bukan Bu Rosi, jadi yang cairan lambat itu memang khusus untuk mengganti kekurangan garamnya, Bu, natriumnya, Bu. Jadi makanya itu bukan karena
karena kekosongan atau lepasnya cairan infus itu, Bu Rosi. Bukan. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Tadi apa yang menjadi kesaksian dari keluarga pasien adalah untuk menunggu infus diganti itu harus 3 jam. Makanya pertanyaan saya adalah apakah itu standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan untuk menunggu infus diganti itu 3 jam? Tidak, Bu, itu tidak ada terjadi. Tadi saya sudah sampaikan, itu tidak ada. Oke. Sudah Jadi, kita lakukan tidak ada. audit. Sudah dilakukan audit. Oke. Audit di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi ya, Pak Suryadi ya? Ya, Bu. Oke. Oleh siapa, Pak? Ya. Oleh siapa oleh auditnya? Audit medik namanya, Bu. Oke. Itu dipimpin oleh komite medik. Di dalam internal Rumah Sakit Umum Daerah? Itu sudah kita lakukan. Oke, kalau kita masuk ke dalam tahap akhirnya soal tabung oksigen yang kosong, ada kesaksian dari dokter yang mengatakan bahwa ini adalah betul tabung oksigennya kosong dan ada perawat yang mengatakan hanya ini stok yang kita punya. Bagaimana penjelasan rumah sakit? Jadi, Bu, tadi katanya kata Bapak tadi anak pasien itu Parawi bahwa tanggal 22 katanya itu kosong tabung oksigen pada tabung itu. Kita punya kartu yang tetap ditempel kepada tabung, ya. Dan pada waktu kejadian itu lebih kurang 250 liter, Ibu, di tabung itu, ya. Itu yang karena ada di labelnya, karena ada di labelnya. Iya. Jadi itu kan waktu tanggal 22 itu baru diisi dengan isi 2.000 liter, Bu. Tanggal 22, seperti yang dibilang Pak Rawi itu kosong, padahal tanggal 22 itu tabung baru diisi dengan isi 2.000 liter. Bagaimana dengan kesaksian bahwa satu, keluarga pasien juga memasangkan itu dan tidak ada gelembung udara, tidak ada dirasakan gelembung udara. Dokter pun mengatakan ini tabung oksigen kosong dan diakui oleh perawat bahwa hanya ini stok yang kami punya. Nah, terima kasih Bu Rosi bahwa kami sampaikan juga bahwa sebenarnya itu tidak ada, Bu. Dokter Sony sudah kita panggil, kita tanya, saya tidak ada berbicara begitu. Dan kita tahu bahwa ini ada saya bawa contoh satu regulator, Ibu. Contoh regulator. Sorry, sebelum itu agak teknis, Pak Dokter. Jadi, keluarga korban mengatakan ada dokter di situ dan ada perawat di situ. Keluarga korban bersaksi bahwa dokter pun mengatakan ini tabung oksigennya kosong. Perawat pun mengatakan hanya ini stok yang kami punya. Saya sebelum masuk ke teknis yang soal tabung tadi, Anda mengatakan sudah bertanya pada Dokter Sonik dan Dokter Sonik bilang enggak gitu. Ada. Tidak ada saya mengatakan begitu. Jadi bagaimana Anda menjawab bahwa dokter Anda sendiri mengatakan tabung oksigen ini kosong dan dijawab oleh perawat bahwa hanya ini stok yang kami punya? Kita sudah konfirmasi kepada Dokter Sony, sudah kita tanya sama suster mengatakan, tadi kan Pak Rawit sudah bilang, tadi suster mengatakan itu masih ada isi. Itu lebih kurang 250 liter, Bu Rosi. Di dalam perjalanannya proses transfer, karena kondisi pasien makin menurun, karena sudah jatuh, karena meninggalnya ini, Bu Rosi, adalah septikemia. Itu komplikasi dari kakinya yang busuk, Bu. Dok, sepsis. please jangan terlalu detail untuk kondisi pasien. Saya rasa itu unethical. Saya hanya ingin memastikan soal pelayanan kesehatan. Apakah Anda bisa menjamin bahwa tabung oksigen yang diyakini oleh keluarga itu kosong, yang berakibat pada kematian pada pasien, itu bisa Anda jelaskan atau enggak? Itu bisa Anda katakan ini bagian dari kelalaian perusahaan dan perusahaan akan bertanggung jawab atau apa? Saya tidak ingin Anda masuk ke dalam kondisi pasien yang terlalu detail. Saya rasa itu tidak etis. Bu Rosi, oksigen kami ada, di tabung itu 250 liter. Jadi, satu, kesaksian keluarga bahwa tabung oksigen itu memang tidak bisa dirasakan. Ada dokter yang mengatakan tabung oksigen ini juga kosong. Perawat juga mengatakan hanya itu
stok yang kami punya. Anda setelah melakukan investigasi, malam hari ini Anda katakan itu tidak benar. Tidak benar itu, Bu Rosi. Berarti dokter Anda yang berbohong dan perawat Anda yang berbohong, atau pasien yang berbohong, keluarga pasien yang berbohong? Saya, Bu, kita bekerja secara profesional, ya, secara SOP yang berjalan di Rumah Sakit Peringadi, Bu. Ya, kita tidak menambahin, tidak mengurangin, ya, karena itu profesional kita, Bu. Peringadi tidak akan pernah melakukan itu, Bu Rosi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi Medan, Sumatera Utara. Saya masih akan bertanya pada Anda, tapi setelah jeda ini saya akan kembali bersama Wali Kota Medan dan praktisi hukum kesehatan menanggapi persoalan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Saya kembali sesaat lagi.